Ketemu lagi kita bincang-bincang ringan ya di masa pandemi ini, lagi work from home. Jadi saya coba mengisi dengan beberapa topik terkait dengan kearifan lokal. Nah, kalau kemarin saya sudah bicara tentang kebajikan dan kebaikan, pada malam hari ini saya akan melanjutkan, tapi bukan lagi kebajikan dan kebaikan, tapi saya akan berbicara tentang kebajikan dan hukum keseimbangan. Nah, ini menarik. Jadi kemarin saya sudah bahas tentang kebajikan, termasuk kebaikan. Jadi intinya kebaikan, nah, belum tentu itu kebajikan ya. Sebenarnya dua-dua ada unsur kebaikan, tapi kebaikan bisa saja itu akan menjadi kebajikan pada saat kebaikan itu kita lakukan tanpa pamrih. Jadi sebenarnya di situ perbedaan antara kebajikan dan kebaikan ya. Jadi kalau kebaikan kita lakukan tanpa pamrih, maka itu namanya kebajikan. Oke, itu apa yang saya pahami. Silakan saja kalau ada pendapat lain ya, silakan berkomentar. Kemudian kali ini saya akan bicara apa keterkaitan antara kebajikan dan hukum keseimbangan. Nah, jadi ini lanjutan daripada kebaikan, kebajikan, dan hukum keseimbangan. Jadi sebenarnya tiga konsep ini mungkin bisa membantu. Ya menurut saya sih, saya mendapatkan sesuatu nilai daripada apa yang saya sampaikan ini. Jika kita lebih banyak kita melakukan kebaikan, kan di mana-mana kan banyak pahala, itu semua agama mengajarkan itu ya. Apalagi itu kita lakukan dengan tanpa pamrih ya, kita bisa mendapatkan pahala-pahala ya. Itu memang sudah hukum alam ya, orang beragama pasti akan seperti itu ya, akan seperti itu. Jadi kalau kita rajin bersedekah, kita rajin berbuat baik, maka konsekuensi kita akan mendapat pahalanya itu jika kita lakukan secara tanpa pamrih ya. Nah, kalau kita lakukan dengan pamrih, nah belum tentu ya, saya tidak bisa mengatakan belum tentu, tapi ya apa yang saya alami seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin bisa membedakan antara kebaikan dan kebajikan. Nah, lanjut kali ini apa keterkaitan antara kebajikan dengan hukum keseimbangan ya, hukum keseimbangan. Nah, ini mungkin juga kita tahu, saya sudah tidak membahas lagi kebajikan ya, saya hanya akan membahas ke hukum keseimbangan karena kedua-duanya ini ada terkait dengan kearifan lokal ya. Kalau kita bicara kebajikan kan sudah saya bagaimana keterkaitannya dengan kearifan lokal. Jadi budaya-budaya atau para leluhur kita sudah menunjukkan itu. Walaupun sekarang ini terjadi degradasi, itu yang menjadi keprihatinan saya. Nah, kedua ini hukum keseimbangan. Sebenarnya di dalam setiap agama itu ada. Itu saya ingin menekankan pada, misalnya kalau di Kristen itu ada tabur tuai, di agama-agama lain itu ada karma. Jadi hukum keseimbangan. Mungkin kalau di benua lain ada yang kita sebut yin dan yang ya, yin dan yang. Nah, ini semua adalah bicara tentang hukum keseimbangan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, kalau di Kristen itu tabur tuai ya, kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita menabur yang jahat, kita akan menuai yang jahat pula ya. Itu hukum tabur tuai. Sama juga dengan karma di agama-agama yang lain ya. Mungkin ada yang lain juga, yin dan yang juga seperti itu. Nah, bagaimana keterkaitan antara keterkaitan antara kebajikan dan hukum keseimbangan. Nah, di sini kalau kita melihat keterkaitan itu sangat bagus ya. Karena kalau kebajikan sudah jelas kita berbuat baik tanpa pamrih, maka di sini berarti kita sedang melakukan suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam arti kita melakukan hal-hal yang baik. Berarti kita mendapatkan hal-hal yang baik. Jadi kita menabur yang baik, kita yang menabur yang baik.
Kemudian kalau kita melakukan kebaikan itu dengan pamrih, maka belum tentu itu kita melakukan sesuatu hal yang baik. Belum tentu ya, tapi tergantung niat daripada kita. Jadi keterkaitan antara kebajikan dan hukum keseimbangan di sini. Jadi kalau kebajikan kita berbuat baik tanpa pamrih, maka otomatis di dalam hukum keseimbangan ini kita sedang menabur. Nah, kita sudah tahu menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik pula. Itu terkait hukum keseimbangan. Nah, cuman ada yang mungkin yang banyak tahu seperti itu ya. Kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Kalau kita berbuat jahat, kita akan menabur yang jahat, akan mendapatkan hal yang jahat pula. Kalau kita menabur jahat, kita akan mendapatkan karma. Itu beberapa ajaran agama seperti itu. Demikian juga yin dan yang. Tapi lebih daripada itu, ada yang perlu kita pahami di dalam hukum keseimbangan. Mungkin ini hanya pendapat pribadi, bisa saja berbeda untuk orang-orang lain ya, karena pengalaman hidup berbeda. Tapi di dalam hukum keseimbangan kita berbuat baik, kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Itu benar ya. Itu memang faktanya seperti itu, banyak yang sudah mengalami ya. Kok kalau saya belum mengalami bagaimana ya? Mungkin perlu dicek lagi apakah itu benar-benar kita lakukan kebaikan tanpa pamrih atau dengan pamrih. Ya, kalau sudah tanpa pamrih pasti itu kita menabur yang baik dan pasti kita akan menuai. Nah, sekarang ada satu hal yang penting juga yang ingin saya sampaikan di sini terkait hukum keseimbangan. Bisa berbeda ya, ini bisa berbeda. Ini hanya pendapat pribadi saya dan pengalaman saya pribadi. Jika kita banyak mendapat kebaikan, kita mendapat prestasi, kita mendapat karir kita bagus dan lain-lain sebagainya kita bagus, maka kita perlu harus hati-hati karena itu seperti teori yin yang saya tidak banyak membaca teori yin dan yang saya tidak pernah banyak membaca. Memang ada beberapa buku yang saya juga membaca ya, ajaran-ajaran agama lain saya juga sedikit membaca, jadi tidak ahli sekali, hanya sedikit membaca. Di saat kita sedang lebih di sesuatu, di sini bicara keseimbangan ya, kita sedang lebih di sesuatu, maka kita pasti akan mengalami kekurangan di hal lain ya. Nah, di ilmu teknik yang saya pelajari, teknik sipil itu jelas-jelas seperti itu ya. Kalau ada satu bentang, ada satu balok katakanlah, kita taruh beban di tengah, maka di tengah balok tersebut, maka kedua titik ini, kedua tumpuan ini A dan B ini akan memikul beban yang sama. Pada saat beban disol ke kiri, maka tumpuan yang di sebelah kiri ini akan memikul beban lebih berat daripada tumpuan di sebelah kanan. Kira-kira logika sederhananya seperti itu. Ilmu gaya itu ilmu keseimbangan. Kalau di teknik sipil itu kita banyak sekali mempelajari tentang ilmu-ilmu keseimbangan ya. Satu struktur bangunan itu aman dari gaya gempa. Dari gaya gempa itu jika gaya gempa itu kita bisa hitung dan struktur bangunan itu kita desain mampu memikul gaya sebesar gaya gempa tersebut. Kira-kira dia seimbang, minimal dia mesti seimbang atau lebih. Suatu lereng itu tidak akan longsor jika gaya yang akan nanti mendorong dengan gaya yang menahan itu seimbang, sama minimal seimbang, sehingga lereng walaupun kalau dia sama berarti kritis. Kalau dia lebih besar, yang menahan lebih besar daripada yang mendorong, maka itu aman. Tapi kalau dia yang mendorong lebih besar daripada yang menahan, maka itu istilahnya kalau di struktur fail, gagal, atau kalau di lereng longsor. Nah, kira-kira itu gaya itu terkait dengan ilustrasi tentang ilmu gaya, ilmu keseimbangan di dalam ilmu yang saya geluti, yaitu ilmu teknik sipil. Demikian juga dengan keseimbangan dalam kehidupan kita. Benar kita menabur banyak yang baik, kita akan menuai banyak yang baik, betul. Tapi di satu sisi kita naik, kita punya tuayan yang baik ini kita naik, tapi kita harus ingat ya, katakanlah kita bekerja dengan rajin, katakan dalam ini saya ingin mengimplementasikan dalam pekerjaan ya.
karena kita semua umumnya bekerja, kemudian karir kita naik perlahan-lahan naik karena kita rajin ya, bukan dengan mendapatkan dengan cara tidak baik. Kita rajin, atasan kita menilai kita dengan baik dan dia memberi tanggung jawab yang lebih. Lama-lama kita mendapat tanggung jawab yang lebih, karir kita naik, kemudian ekonomi kita semakin meningkat. Nah, di sini kita perlu hati-hati. Titik di sinilah kita banyak orang terkecoh dan lengah di sini. Pada posisi-posisi tertentu, pada posisi-posisi kita semakin naik, semakin tinggi kita punya karir, kita punya jabatan, kita punya pekerjaan semakin sukses, maka akan diikuti itu biasanya akan mendapat, memang ini hal yang baik ya. Ini kita bicara pada porsi yang baik ya, yang betul-betul kita sudah lakukan, mendapatkannya dengan baik ya. Saya tidak mau bicara kalau kita mendapatkan sesuatunya porsi kesuksesan dengan cara yang tidak baik. Saya tidak mau bahas itu, saya bahas ini aja yang cara yang baik. Artinya itu pun sudah kita melakukan dengan baik, artinya tuayan kita itu akan mendapat banyak. Tapi perlu diingat bahwa di dalam hukum keseimbangan ini, lubang ini memang walaupun kecil, padahal lubang kecil ini yang dimana kalau saya bicara bentang ya, atau ada balok itu kalau kita sorong ke kiri, kita maka di sini akan mendapat beban yang lebih berat. Maka itu kita mesti ingat, ada kemungkinan itu kalau kita tidak sadar itu banyak juga jatuh. Banyak orang sudah sukses kok tiba-tiba jatuh. Ya kita lihat banyak sekali contoh-contoh kenapa artis-artis dia sudah sukses sekali dalam karirnya, dia sukses, tapi kok dia masih ada seperti kehilangan atau dia malah menggunakan narkoba, obat-obatan. Kenapa? Nah berarti di situ ada kehilangan dia. Di situ yang saya katakan, di satu sisi kita sukses, kita prestasi kita baik, tapi di satu sisi ada celah, ada ruang di mana itu kita mulai kekurangan atau sudah ada celah yang tidak membuat kita seimbang. Kita tidak seimbang. Artinya apa? Karena suksesnya dia lupa bahwa ada satu sisi di bagian tertentu dari kehidupan kita itu kosong. Katakanlah ya, seperti artis-artis tersebut yang saya katakan tadi, artis-artis yang ya barusan juga ada, saya lihat di Indonesia ada artis juga, kasihan ya mereka masih muda sukses, keduanya menggunakan narkoba, ya itu diduga menggunakan narkoba. Nah, saya padahal bilang dari apa? Uang mereka punya semua mereka miliki, ya. Tapi kok bisa begitu? Nah, ada di dalam kalau melihat, saya sempat mengikuti masalah artis tersebut dan saya melihat dia menyampaikan dia stres, tidak mampu menahan atau tidak mampu menerima bulian orang ya. Artinya dia ada membuat suatu hal yang mungkin saking dia sukses, dia ya ada satu tingkah laku yang sempat dibully orang. Dan di situ dia stres. Artinya dia tidak mampu manage. Kenapa? Karena pada saat dia mendapatkan sukses, di situ dia terbuai. Semua senang, dia gembira, artinya gembira. Pada saat dia menerima hal yang tidak membuat dia gembira, dia sudah tidak tahan lagi. Karena apa? Dia sudah terbuai di dunia yang memang sudah senang, sudah membuat dia gembira. Dia mau inginnya gembira terus. Padahal sebenarnya kan secara alami manusia itu dikodratkan memang sudah seperti itu. Tidak mungkin kita manusia itu harus gembira terus, harus sukses terus, tidak mungkin. Di balik kesuksesan kita kan ada lubang, ada keseimbangan yang harus kita jaga. Kita harus sadar itu. Jadi, banyak orang-orang sukses itu dia tidak mampu melihat lubang ini, dia tidak mampu melihat ada satu titik dia berada dia sudah benar, dia sudah naik di satu sisi, tapi di sisi lain dia sudah mulai kehilangan kemampuan untuk mengendalikan. Katakanlah dia sudah terbiasa dengan senang dipuja, ya kan, karena dia punya uang, dia bisa membeli segala-galanya. Tapi ada satu hal tertentu dia tidak bisa dapat itu. Misalnya contoh seperti saya katakan, dia tidak mampu dibully.
Dibully sedikit saja dia stres. Dia membuat, kan pada saat dia sukses kan dia ngomong bicara, tidak semua orang suka dengan apa yang kita sampaikan. Pasti ada. Nah itu satu kejadian. Itu sebenarnya satu contoh kenapa sampai artis itu tersebut jadi seperti itu. Ya. Ya, kenapa? Ya. Nah, ini yang saya katakan di dalam hukum keseimbangan manusia. Sebenarnya kita harus sadar ya, memang benar hukum tabur tuai ya. Kita menabur yang baik, kita akan mendapat yang banyak ya. Tapi hati-hati di saat kita mendapat kebaikan-kebaikan itu akan ada satu sisi, ada satu bagian daripada kehidupan kita itu yang berkurang. Jadi kita katakanlah kita menjadi sukses, kita menjadi pejabat tinggi misalnya. Karena kita kesibukan sehari-hari, lebih banyak kita mengurus pekerjaan kita, karir kita hilang di misalnya waktu dengan keluarga. Ini satu hal yang kita lihat ya, itu fakta. Banyak ya, sudah padahal dia lupa bahwa dia untuk bersama dengan keluarga anak-anaknya sudah sedikit waktunya, karena dia sudah karirnya sudah hebat, kesana kesini, keluar negeri, kemana-mana. Akhirnya waktu dengan keluarganya dia hilang. Sehingga terjadi kekurangan di dalam atau tidak keseimbangan di dalam kehidupan keluarganya. Nah, ini banyak yang tidak dipahami, sehingga bisa dia sukses di satu sisi tapi dia tidak sukses di sisi lain. Itu bisa terjadi. Nah, kalau kita sadar tentang hukum keseimbangan ini, kalau kita sadar maka kita akan mampu manage itu. Ya, hati-hati kalau kita sukses, kita siap mental untuk dibully, kita siap mental untuk atau kita harus memanage kekurangan di lain. Seperti tadi ya, kita sukses di karir, kita sibuk dengan kita banyak waktu di luar, dengan keluarga kita kurang, maka kita harus mampu maintenance ini. Itu sudah harus kita pahami itu. Kalau kita tidak pahami ini, bisa keluarga bisa hancur. Jadi itu yang harus dipahami oleh siapa saja ya. Generasi saya lebih tertarik menyampaikan ini kepada anak-anak muda ya, kepada generasi muda yang sedang menempuh, yang membangun karir mereka, atau siapa saja yang sedang membangun karir. Hati-hati di saat-saat seperti itu ya. Benar kita menabur yang baik, kita akan mendapatkan yang banyak. Kita melakukan kebajikan, pasti itu ada pahalanya untuk kita. Minimal hati kita lebih ringan bandingkan dengan kita membuat masalah hal-hal yang jahat ya. Nah, ini yang ingin saya mau garis bawahi di hal hukum keseimbangan ya. Jadi berbuat baik pun memang benar. Kok kenapa orang sering bertanya, kenapa kita sudah buat baik, kok kenapa kita masih mengalami masalah seperti ini? Kenapa kita harus mengalami masalah seperti ini? Ya itu tadi, karena memang di dalam hukum keseimbangan itu bisa terjadi ya. Tadi ada beberapa contoh saya sudah sampaikan ya. Di dalam keluarga kita sukses, maka kita akan kehilangan waktu dengan keluarga ya. Kita bisa kehilangan waktu bersama dengan teman-teman. Yang biasa pada saat kita belum sukses, kita banyak waktu dengan mereka. Nah, ini hal-hal yang, atau kita bisa dibully oleh karena kesuksesan kita. Lah, dulu dia belum sukses, dia belum jadi ini, gampang kita bertemu teman-temannya sudah menyampaikan seperti itu. Dan kalau dia tidak tahan mental itu, dia dibully, maka dia bisa stres dan bisa mengganggu kehidupan dia yang sudah sukses ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan kebajikan dan hukum keseimbangan. Terkait dengan kearifan lokal, hukum keseimbangan ada, yaitu tadi memang kearifan lokal kita sebagai orang beragama, masyarakat beragama Indonesia, ada tabur tuai, ada hukum karma, ya, ada berbagai macam. Semua itu kita pahami itu memang benar. Ya. Kalau kita berbuat jahat, apalagi kalau kita berbuat jahat, sudah jangan lagi kita berpikir kita akan mendapatkan hal yang baik. Pasti kita akan mendapatkan hal yang jahat. Itu sudah akan merusak. Tapi walaupun kita berbuat jahat, tetap ada titik juga. Kalau kita terlalu banyak ditimpa kemalangan karena perbuatan tidak baik kita, perbuatan jahat kita, ada satu titik pasti ada lubang atau ada celah, dia itu akan berbalik. Ada yang mengingatkan, Anda ini sudah banyak. Jadi jangan pikir kalau kita berbuat jahat terus, karena kita bisa jahat terus. Sebenarnya tidak juga, banyak yang
orang yang jahat tapi dia ada satu titik, dia ada kulminasi, dia balik ke titik yang baik gitu ya. Sebab memang keseimbangannya seperti itu, bukan berarti yang baik tidak akan menerima, akan ada kemungkinan dia mengalami hal yang jahat, tidak, tetap selalu ada. Dan itu memang sudah hukum keseimbangan yang harus kita pahami. Jahatnya pun terus pada satu titik kita itu sebenarnya, kita kalau kita mau mengerti, jangan langsung kita terproses sampai mati terus berbuat jahat. Sebenarnya ada satu titik kita bisa sadar. Banyak yang penjahat dia akhirnya dia sadar. Bahkan ada yang menjadi pengkabar Injil, ada yang jadi pokoknya ada jadi pemuka agama. Itu padahal dulunya dia jahat. Itu karena apa? Karena memang keseimbangan. Jadi mau jadi baik, jadi berbuat baik terus, pasti ada titik kita bisa berbuat jahat di situ, atau kita bisa jatuh ya. Sementara berbuat jahat itu kita ada titik kita bisa balik untuk jadi baik. Itulah hukum keseimbangan ya. Yang di kearifan lokal kita sebagai orang masyarakat yang beragama itu jelas ada ya, tahu tuai. Tapi biasa itu karma, yaitu sudah jelas berbuat jahat, berbuat baik. Tapi diingat, berbuat jahat pun ada satu sisi kita akan bisa ada baik, ada sisi ada baiknya. Ada satu ruang di kita itu yang bisa menjadi baik. Sebaliknya di satu sisi berbuat baik, tetap ada satu sisi kita itu bisa berbuat jahat. Itu kita akan kalah, kita lengah dan kita bisa jatuh gitu. Kita sudah sukses, kita bisa jatuh. Oke, saya kira ini yang ingin saya sampaikan dalam bincang-bincang kali ini. Iya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita ya, walaupun ini lebih saya khususkan ke generasi muda ya. Nah, silakan kita terus melakukan kebajikan dan juga kita tetap tekun dengan mengikuti ajaran-ajaran agama kita, karena pada umumnya semua agama itu mengajarkan hal yang baik ya. Saya kira ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di topik yang berbeda.